Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar yang berjudul optimalisasi sistem aliran fluida dalam pipa berdasarkan analisis mekanika fluida. Nah, di sini kelompok kami terdiri 4 orang. Yang pertama Rai Aurelia Pramesta, yang kedua Yopianus Edi Kurniawan, yang ketiga Ajis Maulana, yang keempat saya sendiri Dian Kusdiana. Nah, di sini untuk dosen pengampu Bapak Komarudin STMT. Nah, di sini ada latar belakang. Mekanika fluida adalah ilmu yang mempelajari perilaku fluida dalam kondisi diam maupun bergerak, dan penting dalam perancangan sistem teknik seperti distribusi air, pipa industri, dan sistem pendingin. Dalam prakteknya, sistem hidrodinamika menghadapi tantangan seperti kehilangan energi akibat gesekan dan turbulensi yang dapat mencapai 20-30% dari energi total. Masalah umum meliputi kehilangan tekanan, ketidakstabilan aliran, distribusi aliran tidak merata, dan kapitasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis sistematis dan solusi teknis berbasis prinsip ilmiah. Penelitian ini bertujuan menganalisis karakteristik aliran fluida dalam pipa secara teoritis, numerik, dan eksperimental untuk mengoptimalkan desain sistem hidrodinamika. Nah, di sini ada landasan teori. Sistem hidrodinamika didasari oleh 5 teori utama. 1. Hukum kontinuitas massa fluida tetap, kecepatan berubah sesuai luas penampang. 2. Persamaan Bernoulli, total energi, tekanan, kinetik, potensial, konstan sepanjang aliran. Yang ketiga, hukum Pascal, tekanan dalam fluida tertutup tersebar merata ke segala arah. Yang keempat, bilangan Reynolds, menentukan jenis aliran, laminar atau turbulens. Yang kelima, kerugian energi, head loss, energi hilang akibat gesekan dalam pipa. Kelima teori ini penting untuk menganalisis dan perancangan sistem aliran. Nah, di sini ada rumus masalah. Yang pertama, bagaimana karakteristik aliran fluida dalam sistem pipa dengan variasi diameter mempengaruhi distribusi tekanan dan kecepatan. Yang kedua, berapa besar kehilangan energi head loss yang terjadi akibat gesekan dalam sistem perpipaan dan faktor-faktor apa yang mempengaruhinya. Terus yang ketiga, bagaimana penerapan bilangan Reynolds dalam menentukan jenis aliran, laminar atau turbulens, dan dampaknya terhadap efisiensi sistem. Terus yang keempat, solusi teknis apa yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan sistem aliran fluida dan mempengaruhi kehilangan energi. Nah, di sini ada tujuan penelitian. 1. Mengidentifikasi pola aliran fluida, laminar atau turbulens melalui perhitungan bilangan Reynolds. Yang kedua, menganalisis perubahan tekanan dan kecepatan aliran pada berbagai penampang pipa menggunakan persamaan Bernoulli dan hukum kontinuitas. Yang ketiga, menghitung kerugian energi head loss akibat gesekan internal dalam pipa menggunakan metode Darcy-Weisbach, serta menilai pengaruh panjang dan diameter pipa terhadap efisiensi sistem. Yang keempat, merumuskan rekomendasi teknis untuk optimalisasi sistem perpipaan. Di sini ada manfaat penelitian. 1. Memperdalam pemahaman tentang aplikasi praktis teori mekanika fluida dalam sistem perpipaan.
Yang kedua, memberikan kontribusi dalam pengembangan metodologi analisis sistem hidrodinamika. Yang ketiga, menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dalam bidang optimalisasi aliran fluida. Nah, di sini ada teori pendukung. Satu, hukum kontinuitas. Massa fluida tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Untuk fluida tak bermanfaat. A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ini berarti kecepatan fluida meningkat saat melewati penampang yang menyempit. 2. Persamaan Bernoulli. Energi total fluida, tekanan kinetik dan potensial terhadap konstan sepanjang garis alir. P dibagi rho G ditambah V kuadrat dibagi 2, G ditambah H sama dengan konstan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di presentasi ini, bilangan Reynolds menentukan jenis aliran. RE sama dengan PVD per mu. RE 2000 laminar. RE 4000 turbulens. 4. Kerugian energi akibat gesekan. Heat loss, energi hilang karena gesekan dalam pipa dihitung dengan HF sama dengan FL per D dikali V2 per 2G. Penelitian terdahulu. Penelitian menunjukkan pentingnya efisiensi sistem perpipaan. Chengel dan Cimbala 2014 mencatat kehilangan energi hingga 20-30% dari total input. White 2011 menyoroti bahwa turbulensi dapat meningkatkan kehilangan tekanan sebesar 15-25%. Fogg et al. 2015 mengusulkan desain pipa optimal yang mampu menurunkan biaya operasional hingga 18%. Penelitian terdahulu. Penelitian menunjukkan pentingnya identifikasi masalah, studi literatur, perhitungan, analisis hasil, kesimpulan. Objek penelitian, spesifikasi sistem yang dikaji. Objek utama, sistem perpipaan horizontal, segmen 1, diameter 10 cm, tanda kurung 0,1 meter, panjang 50 meter. Segmen 2, diameter 5 cm, tanda kurung 0,05 meter, panjang 30 meter. Fluida air bersih, P sama dengan 1000 km dan U sama dengan 1,002 kali 10 min pangkat 3 PA min S. Kondisi operasional, tekanan inlet 2 bar, suhu 20 Celcius. Pada gambar ini, tekanan inlet 2 bar, segmen 1 10 cm atau 0,1 meter, segmen 2 5 cm atau 0,05 meter. Alasan pemilihan representatif untuk sistem industri umum memungkinkan analisis perubahan diameter yang signifikan. Data fluida mudah diperoleh dan diverifikasi. Objek metode pengumpulan data. Pertama, data primer, pengukuran tekanan menggunakan pressure gauge di berbagai titik sistem. Pengukuran kecepatan flow meter elektromagnetik. Pengukuran temperatur termokouple tipe K. Data sekunder, spesifikasi teknis komponen sistem. Data material pipa, kekerasan permukaan, standar industri dan regulasi terkait. Alat dan instrumentasi. Pressure gauge kelas 0,25% dengan range 0 sampai 5 bar. Flow meter elektromagnetik, akurasi kurang lebih 0,5%. Software analisis data, MATLAB atau Excel.
pengolahan analisis data. Spesifikasi data. Studi ini menggunakan dua jenis data. Data kuantitatif meliputi tekanan fluida, kecepatan aliran, diameter dan panjang pipa, serta faktor gesekan diperoleh dari pengukuran dan perhitungan teoritis. Data kualitatif mencakup kondisi visual sistem, belokan, sambungan, endapan, dan parameter operasi seperti tekanan awal, suhu, serta konfigurasi pipa. Presentasi. Teknik analisis data. Penelitian menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk menghitung tekanan, kecepatan, dan head loss pada tiap segmen pipa. Rumus yang digunakan meliputi bilangan Reynolds atau jenis aliran, persamaan Bernoulli untuk distribusi tekanan, dan Darcy-Weisbach untuk kerugian energi. Metode ini dipilih karena memberikan gambaran numerik yang akurat sesuai prinsip mekanika fluida. Untuk deskripsi kasus, di sini untuk parameter diameter pipa 1 yaitu 0,1 meter. Untuk diameter pipa 2 0,05 meter. Kecepatan inlet di 1 mm per second. Untuk tekanan inletnya kita di 200.000 Pascal. Massa jenis airnya 1000 kg per meter kubik. Viskositas dinamik 1,002 kali 10-3 Pascal second. Untuk analisis data, satu perhitungan bilangan Reynolds. Pertama, kita hitung bilangan Reynolds di dua segmen pipa. Untuk segmen 1 kita dapat RS1-nya sebesar 99.800 dan segmen 2 sebesar 199.600. Karena keduanya lebih besar dari 4.000, maka alirannya termasuk turbulen dengan intensitas turbulensi lebih tinggi di segmen 2. Untuk yang kedua, analisis tekanan persamaan Bernoulli. Kemudian kita gunakan persamaan Bernoulli dengan asumsi tinggi yang sama. Tekanan awal P1 adalah 2000 Pascal. Karena kecepatan fluida di segmen 2 lebih tinggi, maka terjadi penurunan tekanan menjadi 192.500 Pascal. Untuk yang ketiga, kita pakai perhitungan head loss-nya. Terakhir, kita hitung head loss dengan faktor gesekan menggunakan persamaan Colebrook-White. Didapat F1 untuk RE1 adalah 0,020 dan untuk F2-nya untuk RE2 adalah 0,019. Pembahasan. Untuk karakteristik aliran, kedua segmen mengalami aliran turbulen dengan intensitas tinggi pada segmen sempit akibat peningkatan kecepatan dari 1 mm per second menjadi 4 mm per second. Untuk distribusi tekanannya, terjadi penurunan tekanan sebanyak 7.500 Pascal atau 3,75% karena percepatan aliran. Ini berpotensi menimbulkan kavitasi jika tidak terkontrol. Untuk head loss di sini totalnya sekitar 10,28 meter dengan 95% berasal dari pipa kecil, menunjukkan pengaruh kuat diameter terhadap efisiensi. Perbandingan penelitiannya yang kita dapat adalah kehilangan energi sebesar 5,1% dari head total sesuai dengan hasil Cengel dan Kimbala 2014 yang menyatakan potensi kehilangan signifikan pada sistem perpipaan. Baik, selanjutnya kita masuk pada rekomendasi solusi teknik untuk optimalisasi sistem. Rekomendasi solusi yang pertama yang kita rekomendasikan yaitu penggunaan pipa dengan permukaan dalam yang halus. Permukaan dalam pipa yang kasar meningkatkan gesekan antara fluida dan dinding pipa sehingga memperbesar head loss. Oleh karena itu, material yang kita rekomendasikan yaitu menggunakan PVC, HDPE, dan stainless steel dengan lapisan khusus. Lapisan khusus yang di dalamnya halus, salah satu manfaatnya itu mengurangi koefisien gesek
dalam persamaan Darcy Weisbach dan menurunkan kehilangan tekanan secara signifikan, terutama pada sistem dengan panjang pipa yang besar. Rekomendasi yang kedua itu pemasangan katup pengatur aliran. Ketidakseimbangan aliran antara cabang atau segmen dapat diatasi dengan pengaturan debit menggunakan katup. Jenis katup yang biasanya digunakan itu antara lain globe valve untuk pengaturan halus, butterfly valve untuk kontrol cepat pada debit yang besar. Yang ketiga yaitu pressure reducing valve pada sistem yang sensitif terhadap tekanan, ya dimana memiliki fungsi utama itu menyeimbangkan distribusi fluida ke seluruh bagian sistem serta menstabilkan tekanan di titik-titik penting. Pipa untuk menghindari turbulensi berlebih, seperti sambungan dan belokan dengan sudut yang besar, hindari perubahan diameter pipa secara mendadak, dan transisi yang bertahap. Rekomendasi solusi yang keempat yaitu penggunaan sensor tekanan dan flow meter. Fungsi sensor tekanan dan flow meter ini yaitu satu untuk pantauan tekanan dan debit aliran, dua deteksi dini kebocoran atau penyumbatan, dan yang ketiga optimalkan sistem dengan kontrol optimasi feedback control. Jenisnya itu adalah sensor tekanan input dan output, serta flow meter elektromagnetik, ultrasonik, dan turbin. Baik, selanjutnya kita lanjut di kesimpulan. Jadi kesimpulan dari studi kasus kita itu ada 4, yaitu 1, aliran. Kedua segmen mengalami aliran turbulen dengan turbulensi lebih tinggi pada segmen kecil, seperti R sama dengan 99.800 dan 199.600. Kesimpulan yang kedua yaitu tekanan. Tekanan turun sampai 7.500 PA atau sekitar 3,75% akibat peningkatan kecepatan sesuai persamaan Bernoulli. Yang ketiga itu energi. Energi head loss total pada studi kasus ini adalah sekitar 10,28 meter atau sekitar 95% terjadi pada pipa-pipa kecil diameter. Sangat berpengaruh terhadap efisiensi. Yang keempat yaitu optimalisasi. Jadi setelah kita melakukan perhitungan, kita mendapatkan kesimpulan yaitu efisiensi dapat ditingkatkan dengan memperhalus permukaan pipa, transisi bertahap, dan pemilihan diameter yang tepat. Selanjutnya itu tindak lanjut proyek. Setelah kita mendapatkan kesimpulan, ada beberapa langkah untuk bisa melanjutkan dari studi kasus, yaitu 1, monitoring berkelanjutan, yaitu pemantauan real time menggunakan sensor dan sistem IoT untuk mengawasi tekanan, debit, suhu, dan kausan. Yang kedua itu evaluasi kinerja sistem. Evaluasi berkala sekitar 3-6 bulan untuk menilai efektivitas solusi, identifikasi perbaikan, serta melibatkan tim lapangan. Yang ketiga itu mengembangkan sistem berbasis data. Data monitoring digunakan untuk sistem baru, penyesuaian operasi, dan perawatan prediktif. Yang ketiga itu peningkatan kompetensi personel. Pelatihan teknisi dalam membaca data, pemeliharaan berbasis kondisi, dan penggunaan software simulasi. Baik, selanjutnya itu peran masyarakat. Peran masyarakat dalam pengelolaan. Baik, selanjutnya itu peran masyarakat. Peran masyarakat dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya. 1 yaitu menjaga kebersihan infrastruktur air. 2 itu penggunaan air secara bijak. 3 itu dukung edukasi air. 4 itu aktif dalam pengawasan dan pelaporan. Dan yang kelima yaitu gunakan teknologi yang tepat guna.